Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah model logika fasi. Kita ada di pertemuan ke-10 mengenai fasi Cummins. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu, kemudian ada yang namanya cluster hierarki, Cummins, baru Cummins dengan R, fasi Cummins, dan fasi Cummins menggunakan R. Nah, bagian satu ini saya akan sampai dengan Cummins menggunakan R. Tujuan clustering adalah pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam cluster atau grup, sehingga setiap cluster akan berisi data yang semirip mungkin. Data yang semirip mungkin tergambarkan dengan jaraknya. Semakin dekat maka semakin mirip. Nah, pendekatan dalam clustering itu ada yang namanya partitioning dan hierarki. Sedangkan hierarki sendiri itu dibagi menjadi 3, ada yang menggunakan dendrogram, Cummins maupun fuzzy Cummins. Tetapi di sini ada metode-metode lain yang untuk yang selain ini ya. Tapi kita hanya bahas ini aja. Clustering partitioning, cara menentukan pusat cluster awalnya. Dilakukan realokasi objek berdasarkan kriteria tertentu sampai dicapai pengelompokan yang optimum. Sedangkan cluster hierarki itu caranya adalah ditentukan mau membuat M cluster di mana setiap cluster beranggotakan satu subjek dan berakhir dengan satu cluster di mana anggotanya adalah objek. Langkah-langkah dalam cluster hierarki ini hanya kita tahu aja. Yang pertama adalah mengelompokkan setiap objek ke dalam kelompok atau klasternya sendiri. Yang kedua, temukan pasangan yang paling mirip untuk dimasukkan ke dalam klaster yang sama dengan melihat data dalam matriks kemiripan. Gabungkan kedua objek dalam satu klaster dan ulangi sampai tersisa hanya satu klaster. Untuk untuk kemiripannya ada 3 fungsi, yaitu kosinus seperti ini, kemudian ada kovarian seperti rumus kovarian biasa, dan korelasi pun juga seperti itu. Jadi di sini kalau korelasi hampir mirip karena dia adalah kovarian dibagi dengan standar deviasinya. Semakin besar nilainya berarti maka semakin mirip. Sedangkan ketidakmiripan itu dilihat dari jarak. Jarak di sini ada 5 tipe. Yang pertama adalah complete linkage, single linkage, kemudian average linkage, centroid linkage, dan word linkage. Nah, untuk algoritma Cummins sendiri yang pertama adalah tentukan jumlah klaster K-nya. Kemudian inisialisasi K pusat klaster. Biasanya dilakukan dengan merandom ya. Setelah ada pusat klasternya, kemudian tempatkan setiap data atau objek ke klaster terdekat berdasarkan jarak. Jadi dihitung semua jarak objek terhadap pusatnya tadi. Nah, di mana nanti yang terdekat itu yang digunakan. Kemudian hitung kembali pusat klaster dengan keanggotaan klaster yang sekarang. Pusat klasternya adalah rata-rata dari semua data atau objek yang digunakan. Kemudian tugaskan lagi setiap objek dengan memakai pusat klaster yang baru. Seperti itu. Oke, untuk kasus menggunakan R-nya adalah terdapat pengamatan beruang, ada head L, ada head W, ada neck G, kemudian length, kemudian chest G, sama weight. Jadi head length itu adalah seperti diameternya, width adalah tingginya, seperti itu ya. Kemudian ingin dikelompokkan manakah beruang yang berukuran kecil atau kita simbolkan dengan 1, sedang kita simbolkan dengan 2, kemudian besar kita simbolkan dengan 3. Mari kita buat sintaknya di R. Oke, kita sudah buka R-nya, kemudian saya besarkan terlebih dahulu ya. Oke. Seperti ini,
Untuk read datanya yang kita gunakan adalah data fuzzy p10.xlsx. Sehingga kita harus punya package-nya yang namanya readxl terlebih dahulu. Kita aktifkan, kemudian kita read. Jangan lupa datanya tadi ditaruh di mana. Kalau saya di dalam folder data. Kemudian kita ingin tahu dulu isinya dari data P10 ini apa. Seperti itu ya. Kita blok dari library sampai dengan head, kemudian kita running. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, jadi di sini ada age, month, sec, kemudian head L, head W, neck G, length, chest G, sama week. Padahal yang kita gunakan tadi adalah yang punyanya head L sampai dengan week ya. Sehingga itulah yang kita gunakan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu untuk Kaminsnya sendiri itu adalah hasil kita pakai hasil 3, ini maknanya adalah 3 itu adalah K-nya. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian Kamins nanti data P10 kita hanya pakai semua baris kolom ke-4 sampai ke-9 di mana K-nya adalah sama dengan 3. Kemudian jangan lupa di sini sebenarnya ada observasi number-nya kan ya. Di sini tidak muncul, entah kenapa. Mungkin sudah hilang ya. Nanti kita lihat bisa berhasil atau tidak, tapi di sini yang pasti ini adalah yang data sebenarnya. Dia masuk kategori 1, 2, atau 3 tadi. Kemudian kita tabelkan untuk mengetahui akurasinya. Ya, untuk mengetahui akurasinya kita cross tab tabulasi silang antara data yang asli dengan hasil yang klasternya. Untuk hasil klasternya, dia adalah hasil 3 dolar klaster. Kita coba sampai sini terlebih dahulu. Kita langsung aja sampai dengan akurasi 3 ya, di mana akurasi 3 ini sudah langsung ke persentasenya. Kita running, ada sebenarnya ya. Jadi untuk yang ini tadi mungkin tidak cukup ya. Kemudian ini hasilnya kita tahu bahwa yang diagonal ini adalah yang tepat terprediksinya. Sehingga hasil akurasinya hanya 22,80%. Ya, 22,80%. Dari sini, nah kalau misalkan kita ingin tahu sebenarnya nanti data yang pertama itu masuk mana, berarti kita tinggal print aja yang ini ya. Karena datanya cukup banyak, jadi kita pakai head-nya aja ya. Head. Oke, seperti ini nanti keluar. Jadi di sini kita tahu bahwa hasil untuk data pertama itu kategorinya adalah 1, yang kedua adalah kategorinya 3, data yang ketiga adalah kategorinya 3, dan seterusnya. Sekian sintak untuk Kamins DR. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.